Roy. Kita akan segera memulai acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan mengadakan acara Public Lecture Discover Japan yang ke-25 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Jepang. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang secara rutin diadakan oleh Pusat Pengkajian Jepang, biasanya 1 tahun 2-3 kali. Tetapi sempat pada saat pandemi ini terhenti, tetapi alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kembali Discover Japan yang ke-25 setelah diadakan beberapa tahun secara rutin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita karena kita bisa berkumpul secara online dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Bapak Dekan yang Bapak Somadi Sosrohadi, Dr. Somadi Sosrohadi yang kami hormati, Ibu Moroi Atsuko yang saya hormati, kemudian Bapak Mezar Abdullah sebagai Ketua Pusat Pengajian Jepang yang saya hormati, dan adik-adik mahasiswa sekalian yang saya cintai. Kita akan segera memulai acara kita pada hari ini dengan pembukaan. Ya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pusat Pengkajian Jepang yaitu Bapak Mezar Abdullah. Silakan Pak Mezar. Pak Mezar memberikan sambutan. Hai. Hai. Terima kasih Bu Ucu atas kesempatannya oleh seorang pembicara yang sudah kita tunggu-tunggu lama sekali, yaitu Ibu Atsuko Moroi. Semoga informasi yang akan diberikan oleh Bu Moroi membuat kita menambah wawasan. Saya hanya pembuka dan kita ada yang lebih ditunggu-tunggu sebenarnya sebagai pembicara utama kita. Oke, selamat menikmati minasang, belajar yang banyak, cari informasi yang banyak untuk menambah wawasan kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mezar Abdullah telah menyampaikan sambutannya. Berikutnya, saya persilakan kepada Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Bapak Dr. Somadi MPD yang akan menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara public lecture pada hari ini. Silakan Bapak Dekan. Terima kasih Ibu Ucu Fadilah yang telah memberi kesempatan pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Atsuko Moroi yang telah hadir pada acara ini di Zoom. Selamat datang pada acara ini. Yang saya hormati juga Bapak Ketua Pengkajian Jepang Universitas Nasional, Bapak Mezar Abdullah, dan Ibu Ucu Fadilah, dosen senior di Prodi Sastra Jepang. Pertama-tama kami merasa bergembira atas terlaksananya acara ini karena pada kesibukan sehari-hari dapat diagendakan untuk diskusi secara interaktif, karena dengan cara ini
kita bisa belajar nyata dari bahasa sumber untuk bisa memahami informasi dan seluruh kegiatan budaya dalam aktivitas sehari-hari, khususnya pada pembelajar bahasa Jepang. Itu akan lebih terasa apabila berkomunikasi langsung dengan penutur aslinya. Saya kira ini tradisi yang harus terus dilakukan, kalaupun kemarin sempat terhenti, tetapi dengan kemajuan teknologi, saya pikir tidak terlalu susah untuk melakukan hal seperti ini. Yang penting kita bisa mengagendakan dan bisa melakukan secara baik. Bapak Ibu dan saudara, aktivitas teknik bisa lebih aktif dan lebih yang dalam saya wassalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah memberikan sambutan beserta membuka acara kita pada hari ini. Baik, hadirin sekalian, kita akan segera memasuki acara utama yaitu Public Lecture Discover Japan, yang tema pada hari ini adalah tentang pandangan orang Jepang terhadap materi. Kuliah pada hari ini sengaja kita lakukan dalam bahasa Indonesia karena beliau, pembicara kita, Ibu Atsuko Mori, sangat pandai berbahasa Indonesia. Untuk memudahkan para mahasiswa juga memahami materi apa yang akan disampaikan. Jadi sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi nanti ketika pada saat sesi tanya jawab bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa Jepang secara langsung. Atau juga boleh dengan bahasa Indonesia, tidak ada masalah, nanti akan saya membantu menerjemahkan. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu pembicara kita pada hari ini. Pembicara kita pada hari ini sudah saya sebutkan tadi berkali-kali, nama beliau adalah Ibu Atsuko Moroi, seorang ibu rumah tangga yang sangat aktif. Hobi beliau adalah membaca, memasak, jalan-jalan, dan jalan pagi. Karena kalau orang Jepang suka jalan pagi ya Ibu ya. Beliau lahir di Tokyo pada tanggal 17 Oktober 1962 dan beliau merupakan lulusan dari Kunitachi College of Music. Jadi beliau ini sangat pandai memainkan musik dan beliau juga pandai berbahasa Indonesia karena pernah tinggal di Indonesia sangat lama ya Ibu. Jadi bahkan bisa bahasa slang. Beliau pintar sekali bahasa slangnya. Selama di Indonesia beliau banyak mengikuti kegiatan volunteer sukarelawan, di antaranya di panti-panti asuhan, mengajarkan berbagai macam keterampilan di panti-panti asuhan yang ada di Jakarta. Baik, tidak akan berpanjang kata, kita akan segera mendengar saja pemaparan Ibu Atsuko Moroi tentang pandangan orang Jepang tentang materi. Silakan Ibu. Sebentar, Selamat Ibu. pagi. Sebentar, PowerPoint-nya sebentar, PowerPoint-nya dulu. Selamat pagi.
Sudah bisa lihat Ibu PowerPoint-nya? Ya. Sudah bisa lihat. Oke, baik. Ibu, kami persilahkan setelah nanti Ibu menjelaskan materi pada hari ini, kita akan lakukan tanya jawab. Silakan Ibu. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya merasa sangat senang karena dapat bertemu dengan Anda sekalian pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pusat Pengkajian Jepang Universitas Nasional yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara tentang pandangan orang Jepang tentang materi. Saya berharap apa yang sampaikan hari ini akan menambah wawasan tentang Jepang. Mungkin Anda sering melihat di televisi, YouTube, film-film bahwa rumah-rumah orang Jepang berbeda dengan Indonesia dilihat dari minimalisnya barang-barang yang ada. Mengapa demikian? Anda pernah dengar kata danshari dalam bahasa Jepang? Di masa lalu, orang Jepang tinggal di kamar sederhana dengan sedikit barang. Waktu orang Jepang menjadi makmur secara ekonomi, mereka mulai membeli lebih banyak barang. Namun orang Jepang menjadi makmur secara ekonomi, mereka mulai membeli lebih banyak barang. Namun akhir-akhir ini, semakin banyak orang yang percaya bahwa memiliki banyak barang tidak berarti hidup kaya atau hidup dengan tingkat bahagia yang tinggi. Dan Jepang minimalis dan danshari menjadi populer sekitar tahun 2010. Ini adalah kamar yang minimalis. Minimalis adalah orang yang memiliki sedikit mungkin barang dan hidup dengan kebutuhan sederhana di rumah mereka. Ini juga kamar yang minimalis. Ini adalah pakaian lemari laki-laki minimalis. Jepang memiliki 4 musim. Kami menggunakan pakaian yang sesuai dengan setiap musim. Oleh karena itu, kami pasti memiliki banyak pakaian. Namun, orang Jepang minimalis hanya memiliki sedikit pakaian. Berikut ini adalah lemari pakaian minimalis wanita. Dengan demikian, bahkan wanita pun hanya memiliki sedikit pakaian minimalis. Para minimalis tidak hanya menyimpan pakaian, tapi juga kebutuhan sehari-hari dan makanan di rumah mereka seminimal mungkin. Namun, Jepang adalah negara dengan banyak bencana alam, seperti angin topan dan gempa bumi. Ada risiko jika memiliki barang sangat sedikit. Karena kelangkaan barang yang ekstrim, ini bisa menjadi risiko sangat besar. Apa yang dimaksud dengan danshari? Danshari pada awalnya adalah sebuah filosofi yoga. Idenya adalah untuk mengurangi hal-hal yang tidak perlu dan membawa keharmonisan ke dalam kehidupan seseorang. Selain itu, hal ini dapat menghilangkan keterikatan kita pada materi. Danshari terdiri dari 30 kanji yang berarti dan, kotowaru, menolak, sha, steru, membuang, di, hanasu, memisahkan. Memisahkan berarti kehilangan keterikatan pada sesuatu. Minimalis berarti orang yang hidup dengan harta benda seminimal mungkin. Danshari berarti mengurangi jumlah barang yang tidak diperlukan.
tren minimalis dan dansyari telah menyebabkan peningkatan jumlah orang Jepang yang mencoba menggerangi harta benda mereka semakin meningkat. Akan tetapi, sulit untuk membuang barang di Jepang. Ada aturan ketat untuk membuang barang dan sampah. Sebagai contoh, di kota Kamakura, tempat saya tinggal, ada 21 cara berbeda untuk memisahkan sampah. Sampah yang dapat dibakar, sampah yang tidak dapat dibakar, kaleng makanan dan minuman, botol makanan dan minuman, wadah dan kemasan plastik, botol plastik, pangkasan tanaman, kertas 6 jenis, tekstil, sampah berbahaya 5 jenis, minyak jelantah, plastik produk, dan sampah berukuran besar. Selain itu, dalam beberapa kasus, ada biaya untuk membuang sampah di Jepang. Terus terang saja, pemilahan yang mendetail seperti itu sangat merepotkan. Selain itu, setiap kota memiliki metode yang berbeda. Jadi, jika Anda pindah, Anda harus mempelajari metode baru lagi. Mengapa masyarakat Jepang melakukan pemisahan sampah sedetail ini? Salah satu alasannya adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang dapat dibakar. Alasan lainnya adalah dengan memisahkan sampah, sampah diubah menjadi sumber daya yang penting. Oleh karena itu, sangat sulit bagi orang Jepang untuk mengurangi barang-barang yang dimilikinya dengan cara membuangnya. Apalagi Jepang memiliki mentalitas mottainai. Karena itu, banyak orang yang tidak pandai membuang barang. Mottainai dalam bahasa Indonesia berarti mubazir. Apa yang dimaksud dengan semangat mottainai? Kata ini berasal dari istilah dalam agama Buddha yang berarti sangat disayangkan kehilangan nilai asli sesuatu benda. Dikatakan bahwa ini melahirkan semangat menghargai penggunaan sesuatu sampai akhir. Singkatnya, semangat mottainai adalah semangat untuk merawat segala sesuatunya dengan baik. Kapan kita mengatakan kata mottainai? Membuang barang yang hanya digunakan sekali, mottainai. Membiarkan lampu menyala, mottainai. Terlalu banyak belanja, mottainai. Jika saya belajar lebih banyak, saya bisa saja lulus ujian, tetapi saya tidak melakukannya. Mottainai. Karena mottainai, kami memfotokopi memakai kertas bekas. Menggunakan barang sampai habis dengan semangat mottainai dipandang sebagai praktik ekologi yang sangat baik. Namun kita hidup di zaman barang yang melimpah. Waktu ada terlalu banyak semangat mottainai, akan ada terlalu banyak barang di rumah untuk dibersihkan. Dan Jepang memiliki budaya yang sulit untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada banyak alasan untuk hal ini. Memberikan sesuatu yang tidak Anda butuhkan itu mengganggu orang lain.
Apa yang tidak Anda butuhkan, tidak dibutuhkan orang lain juga. Tidak sopan memberikan barang bekas kepada orang lain. Ada budaya untuk memberikan sesuatu kembali ketika Anda menerima sesuatu. Di Jepang, sulit untuk memberikan sesuatu kepada orang lain atau membuangnya. Oleh karena itu, toko-toko daur ulang seperti Book Off berkembang dan mudah ditemukan di mana-mana, terutama di kota besar. Tidak seperti di Jepang, di Indonesia, memberi dan menerima sesuatu dari orang lain merupakan hal yang biasa. Selama saya tinggal di Indonesia, saya sering menerima dan memberikan sesuatu kepada orang lain. Ini adalah kebiasaan praktik yang sangat terpuji. Di samping itu, ada perbedaan yang sangat menarik antara orang Indonesia dan Jepang, yaitu ketika menawarkan sesuatu kepada orang lain. Kalau orang Indonesia menawarkan sesuatu akan mengatakan mau, sedangkan orang Jepang mengatakan perlu. Menurut saya, orang Jepang menginginkan sesuatu berdasarkan keperluan, sedangkan orang Indonesia kemauan. Hal ini jelas terlihat dari masyarakat Jepang dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sejak dulu tidak berlebihan. Saya pikir ini mencerminkan perbedaan budaya antara kedua negara. Berikut ini, saya perlihatkan kesederhanaan orang Jepang yang tampak remah-remah mereka dari masa lalu. Adalah ruang minum teh yang digunakan untuk upacara minum teh juga dibangun dengan sangat sederhana. Di masa lalu, masyarakat biasa Jepang tinggal di rumah-rumah kecil dengan tatami tikar. Di satu ruangan ini, kami gunakan futon kasur untuk tidur di malam hari, dan pagi harinya kami simpan futonnya di rumah dinding oshire seperti ini. Kemudian, ketika makan atau ada tamu, kami keluarkan meja lipat seperti ini. Saya pikir jika dilihat dari hal ini, orang Jepang sangat kreatif dan cerdik dalam memanfaatkan barang-barang sesuai dengan ruangan yang ada. Jepang menghadapi periode pertumbuhan ekonomi yang cepat dari sekitar tahun 1955. Kami beli lebih banyak dan lebih banyak lagi, dan barang-barang mulai melimpah. Orang Jepang seharusnya menjalani gaya hidup minimalis, tetapi jumlah barang di rumah terus meningkat. Sebetulnya orang Jepang sedang mendapat pendidikan sejak kecil tentang bagaimana menjaga dan mengurus barang-barang kebutuhan sehari-hari. Silakan lihat foto ini. Di sekolah-sekolah Jepang, ada waktu bersih-bersih setiap hari sejak kelas 1 SD. Anak-anak bekerja sama untuk membersihkan ruang kelas, toilet, dan lain-lain. Melalui kegiatan bersih-bersih, anak-anak Jepang belajar untuk mengikuti aturan dan hidup bersama orang lain dalam komunitas. Mereka juga belajar untuk menghargai hal-hal di sekitar mereka dan pelajari semangat untuk merawat
segala sesuatunya dengan baik. Meskipun ada waktu untuk bersih-bersih dalam pendidikan di sekolah, beberapa orang Jepang tidak pandai bersih-bersih. Namun rumah Jepang biasanya kecil, jadi kami harus menjaga tetap rapi. Tetapi rumah-rumah di pedesaan rata-rata besar. Antara orang Jepang, ada yang ingin hidup hanya dengan halu-halu yang mereka butuhkan, dan ada yang ingin hidup dikelilingi oleh banyak hal yang mereka sukai. Di Jepang dikatakan bahwa keadaan ruangan mencerminkan keadaan jiwa. Banyak orang merasa lebih baik waktu mereka membersihkan dan merapikan kamar mereka. Saya kurang konsentrasi waktu kamar saya berantakan. Tetapi beberapa orang tidak keberatan sama sekali. Beberapa orang Jepang bersih-bersih untuk menghilangkan stres. Di Jepang, banyak orang melakukan pembersihan besar-besar di akhir tahun. Kami menyebut acara ini Osoji. Hari ini untuk menyambut tahun baru dengan perasaan menyegarkan. Acara ini menunjukkan bagi orang Jepang ada hubungan yang mendalam antara kebersihan dan semangat. Saya ingin memastikan bahwa tidak hanya rumah saya, tetapi juga tempat-tempat umum digunakan dengan bersih. Saya ingin tinggal di rumah yang rapi dan bersih sambil menghargai semangat tradisional Jepang, mottainai. Terima kasih. Oh, baik. Ya, terima kasih Ibu Moroy. Terima kasih. Menarik sekali pemaparannya ya tentang bagaimana orang Jepang bisa menjadi orang-orang yang minimalis ya. Tadi dikatakan Dang Syari ya, seperti apa. Kemudian bagaimana semangat mottainai tercermin di dalam masyarakat Jepang hingga dengan saat ini. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, kita mulai saja dengan sesi tanya jawab. Saya yakin ini akan menimbulkan banyak pertanyaan bagi adik-adik mahasiswa ya. Karena kan berbeda dengan kondisi di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan semuanya serba berlimpah. Barang-barang berlimpah, sumber daya alam pun sangat berlimpah. Nah ini bagaimana dengan orang-orang Indonesia? Apakah bisa menjaga sumber daya yang ada? Barang-barang yang berlimpah di sekitar kita bisa kita manfaatkan dengan baik ya. Kita coba mulai diskusi dengan mempersilahkan pada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan siapa yang mengajukan pertanyaan. Boleh mengangkat tangan atau langsung menyalakan apa namanya mic-nya. Ini mottainai nih kalau tidak ada yang bertanya. Mottainai, hontoni mottainai. Shitsumon ga nai to hontoni mottainai desu. Siapa dulu atau Pak Meza dulu nih memancing untuk bertanya mungkin ya Pak Meza, silakan. Ibu Moroy, terima kasih atas informasinya. Senang sekali bisa dapat paparan tentang mottainai. Karena orang Indonesia suka sekali mottainai. Oh gitu. Sama ya. Ya, terutama buat yang negatif ya. Bukan yang buat positif. Contohnya seperti hari ini. Misalnya mereka pada dasarnya ingin bertanya tapi mungkin malu. Oke, saya mewakili sama mahasiswa yang belum mengangkat tangan nih. Saya mau tanya, kira-kira sudah mulai kapan mottainai itu istilahnya dan shiri dipopulerkan di Jepang? Sekitar tahun 2010.
Itu apakah program pemerintah atau setiap daerah? Pemerintah pusat? Daerah saja, bukan bukan pusat ya? pemerintah. Ya. Oke. Jadi setiap daerah berbeda sekali ya aturannya, Sensei ya? Iya, itu pusing. Oke, jadi misalnya di Sensei kan tinggal di Kamakura ya, Sensei ya? Iya, Berarti kalau di Kamakura atau di tempat lain, misalnya di Saitama, berarti aturannya juga berbeda kan, Sensei? beda. Ya. Ya, Kamakura itu satu kota kecil dalam Kanagawa Ken, prefektur Kanagawa, yang sampingnya Yokohama. Yokohama itu kota besar. Ya. Itu antara Kanagawa, Yokohama dan Kamakura juga beda sekali. Oke. Ya. Jadi setiap kota besar dan kota kecil Beda, pasti beda banget ya, Sensei ya? Betul. Terus kalau menurut Sensei, kira-kira kalau barang yang kelebihan itu pemerintah Kamakura membuangnya kemana ya, Sensei? Mungkin bukan buang, bakar. Oh, dibakar. Ya, atau bakar atau itu pakai diubah menjadi sumber daya. Daur ulang ya. Daur ulang. Ya, daur ulang. Recycle. Ya. Untuk recycle tidak kita ya. Ya, untuk recycle ya kita pemilahan yang mendetail. Saya terakhir dari saya mau tanya, waktu kita membuang sampah besar, seperti misalnya buang sampah mesin cuci, kulkas, itu apakah dikenakan biaya, Sensei? Dikenakan biaya nggak? Harus bayar. Iya, mengena. Seperti, itu kira-kira berapa yen, Sensei, kalau? Misalnya yang meja yang agak besar, kira-kira 1.000 yen, 2.000 yen. Yang kecil seperti rice cooker, yang seperti kecil 500 yen. Sampai yang kalau besar-besar sekali 2.000 yen. Wow. Mahal ya, Sensei, bayar buang sampah aja mahal. Bayar ya, Sensei? Iya, mahal sekali. Yang untuk bayar untuk kantong plastik juga harus bayar. Oke. Makasih, Sensei, informasinya. Terima kasih Pak Meza. Yang lain silakan. Langsung saja dinyalakan mic-nya ada. Ini mau tanya nih, silakan. Minasang. Mungkin malu ya. Ayo. Tidak ada bertanya, masa? Sensei, saya mau silakan. Kenalkan nama diri dulu ya, silakan. Dinyalakan kameranya, Zaina, dan perkenalkan diri. Saya mau tanya, Sensei, bagaimana orang Jepang mendidik anak-anaknya untuk selalu menjaga kebersihan? Sebagai contoh, tentunya di Indonesia juga pasti diajarkan untuk menjaga kebersihan. Akan tetapi anak-anaknya masih kurang sadar diri untuk menjaga kebersihan. Nah, di Jepang bagaimana caranya agar bisa tertanam ke dalam pikiran akan kebersihan itu ya, Sensei? Arigatou gozaimasu. Hai. そうですね。難しいですね。いや、agak susah ya. Cuma Ibu More, Nihongo de mo yoroshiu desu. はい。難しい質問ですね。教え方というよりも、とにかく1年生の時から毎日学校で掃除をするので、少しずつ覚えていく感じです。
Oh, Maaf Sensei itu ke-mute. hai, Ya, jadi wakarimashita. Jadi oke. besar sampai terbiasa. Iya, kebiasaan. Ya, jadi di sekolah ada ya, Hai, ada arigatou pelajaran gozaimasu bersih-bersih. sensei. Ya, osoji. Wakarimashita. Ya, terima kasih. Silahkan yang lain lagi siapa? Mengajukan pertanyaan? Atau saya pancing dulu? Oke, ada? Saya Sensei. Silahkan. Buka kameranya, Pak, sebutkan nama, lalu boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Atia warahmatullahi Halnaniskianti dari Sastra Jepang 2018. Saya ingin bertanya, untuk sejauh ini apa sih manfaat besar dari pembuangan sampah atau barang tidak perlu seperti danshiri atau moteinai tadi, Sensei? Arigatou gozaimasu. Ibu mengerti maksud pertanyaan? Ibu Mura mengerti maksud pertanyaannya? Dang shari to motai no toいうことは、日本人にとってどういう意味があるのでしょうか、これまで。Dari Dang shari to motai noという概念、考え方、日本人にとってはこれまでどういう意味を持っているのでしょうか。断捨離というのは、物を少なくする行為のことを言います。で、物にこだわらないということで、もったいないっていうのは、一つのものを最後まで使い切るという意味で使っています。Ya, saya jelaskan dulu sedikit ya, siapa Atsya Halna. Kalau dang shari itu artinya kita tidak membiarkan barang itu berlimpah. Tadi kan ada namanya membuang, menolak, dan memisahkan gitu ya. Jadi Ya, artinya kita mencegah diri dari menimbun barang, melimpah barang, mengumpulkan barang di rumah. Jadi kita melepaskan keterikatan kita pada sesuatu benda. Sementara kalau mau taina itu bagaimana kita menggunakan satu barang sampai dengan habis. Tidak pernah menyisakan sedikit pun. Jadi itu perbedaannya. Itu dulu dipahami dulu perbedaannya ya. Jadi sangat jelas, yang satu tidak melimpah, yang satu lagi menggunakan barang sampai dengan habis. Oke, Ibu silakan dilanjutkan. Nihonjin ni totte wa do imi no deshou ka? 日本人にとって、はい。なぜかというと、日本人はミニマリストだとおっしゃったんですね。はい。だからこれまでその概念、そしてその考え方は、どういうふうに日本人に意味があるのでしょうか。例えばもし先ほどおっしゃったように、例えば小学校ではそのbersih ありますよね。はい。そのお掃除の時間ありますね。それは子供の時からでしょうね。その質疑があって教育がありましたけれども、でも多くの日本人、もし同じ考え方も日本人はなんかいつまでもなんかミニマリストになれるのではないでしょうか。もしそういう考え方を持てないと、そのミニマリストにはなれないでしょうね。いかがでしょうか。はい。日本人でも本当のミニマリストっていうのは少ないんです。さっきの写真は極端なミニマリストの人で、ただ物を少なくしようっていう考えはたくさん出てきてますけど、本当にさっきの写真のようなミニマリストの人は少ないです。Oke, baik ya. Jadi memang meskipun ada pemikiran seperti tadi ya, minimalis itu tetapi tidak banyak orang Jepang yang betul-betul minimalis. Ekstrim minimalis itu jarang. Ikaga deshou ka? Oku no nihon no kata wa ikaga deshou ka? その本当のミニマリストは全く少ないというか、あまり多くないですね。だから多くの日本人はいかがでしょうか？多くの日本人はやはりとてもなんだ。物が多すぎると気持ちが落ち着かないっていう考え方があるんですね。だから、部屋が片付いている方が気持ちもすっきりする。はい。それが、はい、どうぞ。それで、さっき言ったように、部屋の部屋と
部屋が、なんだ、di Jepang, di katakan bahwa keadaan ruangan mencerminkan keadaan jiwa っていうのをよく言われているんですね。なので、綺麗な部屋をきれいにするっていうことは、精神を、きれいに保つっていうこととすごく関係があるっていうふうに考えてます。Ya, jadi artinya tadi disebutkan ya, apa namanya, tentunya orang Jepang di rumah banyak orang Jepang yang punya banyak barang gitu ya. Jadi kalau seandainya banyak barang itu dalam keadaan berantakan membuat mereka tidak nyaman sama seperti kita. Jadi kalaupun banyak, alangkah baiknya barang itu tertata dengan rapi. Jadi ketika keadaan satu rumah meskipun barangnya banyak tetapi tertata dengan rapi maka akan merasa nyaman, akan merasa tenang. Itu pola pikir orang Jepang. Ya sama juga dengan kita mungkin ya. Tetapi kan kalau mereka barangkali tadi seperti Minasang lihat tuh ada oshiire ya. Jadi barang nggak berantakan di luar, dirapihkan semua kan gitu ya. Jadi kelihatannya hanya meja saja di satu ruangan. Padahal di dalam lemari itu mereka simpan tapi dengan rapi, tidak berantakan begitu. Ada lagi Bu Moroy? Hatsia mengerti? Ah, はい、はい、どうぞ。先生、わかりました。ありがとうございます。たださっき写真も見せたように日本人でもすごく物が多くって汚い家に住んでる人もたくさんいます。Iya. Jadi banyak juga orang Jepang yang tinggal di rumah yang barangnya banyak yang maaf kurang tertata gitu ya. Ya oke, baik. Berikutnya siapa? Silakan yang mau bertanya. Saya Sensei. Silahkan. Sebutkan nama dan pertanyaannya silakan. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. 2年生の室良さなと申します。ご質問があります。日本の人口が減っているというニュースから聞いたんですが、その断捨離のことも応用していると、なんか消費も減るにあるんじゃないかなって。で、それは日本の経済にとっては悪いんじゃないでしょうか。そうですね。断捨離と日本の人口が減っているのは、私の考えではあまり関係ないような気もします。でも確かにみんなが断捨離をしてミニマリストを目指して物を買わなくなると日本の経済にはおっしゃるようにそれは悪い影響だと思います。で特に今日本では若い人たちが物を買わないんですね。というのは日本は30年ぐらい前からエコノミーが経済があまり良くなくて若い人たちは生まれた時から経済が良くなっていないんですね。で、インドネシアは多分あなたが生まれた頃からずっと経済が良くなってると思うんですが、日本は良くなっていないので、特に若い人が物を買わないっていうのは問題になってます。Saya jelaskan tadi pertanyaannya dulu ya. Kan orang Jepang itu katanya populasinya berkurang ya. Apakah itu berpengaruh kepada berkurangnya juga konsumsi terhadap produk, terhadap materi kan begitu. Beliau Ibu Moroy mengatakan bahwa itu sebetulnya tidak begitu ada hubungannya meskipun memang kalau lihat dari zaman sekarang ini orang-orang mudanya itu sudah mulai berkurang tingkat konsumsinya. Tidak konsumerisme seperti kita. Kalau kita kan sangat konsumtif orang Indonesia itu kan, tapi kalau orang Jepang itu sangat tidak konsumtif. Tadi mungkin saya tambahkan di Moroy seperti tadi diberikan contoh kalau orang Jepang ketika menawarkan sesuatu itu perlu atau tidak begitu ya berdasarkan keperluan. Nah ini pun sebetulnya menjadi masalah bagi Jepang ketika orang-orang muda itu sudah mulai berkurang keinginan membeli sesuatu karena ini akan berpengaruh kepada kondisi ekonomi. Artinya perputaran uang itu menjadi semakin lebih kecil kan ketika barang itu tidak ada yang mau membeli sementara perusahaan menciptakan terus, memproduksi terus tetapi tidak ada yang membeli begitu ya. Silakan Ibu Suzuki Kudasai. Lanjutkan ya. Saya lanjutkan ya. Ijo desu. Oke, cukup ya. Jadi artinya itu juga jadi masalah ya ketika orang-orang mudanya. Sore wa naze deshou ka? Ima no wakamono wa saki Nurusang no shitsumon. 経済的に日本が経済的にどんどん悪くなっているので
私が生まれた頃っていうのは、日本は高度成長期でどんどん経済が豊かになっていったので、みんなどんどん買っていたんですね。で、若い頃はみんな大学生もブランドのものとか高いものを買っていたんですが、今の若い子はユニクロとか安いものしか買わないです。それは日本の経済が良くないからだと思います。Hai. Jadi kalau pada zaman Ibu More lahir ya, artinya kan tahun 60-an, tahun 70-an itu kan bubble keza ya Ibu ya, kalau tidak saya bubble keza ya Desne. Disebut dengan ekonomi menggelembung. Dikatakan ekonomi menggelembung kenapa? Karena pada saat itu Jepang menjadi satu negara di dunia yang mengalami kemajuan di tingkat ekonomi ya, bahkan menyaingi Amerika. Jadi pada saat itu karena negaranya juga makmur, maka keinginan membeli barang pun itu menjadi besar. Membeli barang-barang yang bermerek itu menjadi meningkat. Ya, tetapi seiring berjalannya waktu, ketika Jepang dari segi ekonomi mulai menurun, ya kondisinya, maka orang-orang muda pun keinginan membeli barang mahalnya itu menjadi berkurang. Kalau dulu tadi kan barang bermerek, sekarang paling beli barang-barang yang tadi dikatakan Bu Murai seperti di Uniqlo, itu kan barang-barang dikatakan yang tidak bermerek, yang biasa lah begitu ya, mereka membelinya begitu. Karena kondisi ekonomi yang semakin lama semakin menurun. Sebetulnya kita juga sama sih menurun, tapi tingkat konsumtif kita tinggi ya. Indonesia と違いますね、Ibu Moroi. Indonesia人の場合は、経済成長はね、なかなかなんていうかな、上がっていかないですけども、ただ逆にインドネシア人は消費者がね、すごくいい消費者です。はい。Belanja terus ya. Oke, baik. Silakan berikutnya. Ayo bertanya. Suzuki Tekudasi, silakan sebagai bertanya. Ayo Minasang bertanya, ini belajar pemahaman lintas budaya loh. Betul, ini betul sekali. Ibu Karika ini, karena beda pola pikir kita dengan orang Jepang ya. Silakan. Ada lagi? Sambil menunggu yang lain bertanya, saya bertanya deh pada Bu Morai. Ibu Morai, saya mau bertanya nih sambil menunggu pertanyaan yang lain. Saya akan mungkin mahasiswa masih malu-malu ya, masih ragu-ragu. Saya bertanya dulu ya Ibu. Ibu, di Jepang itu kan sekarang banyak sekali orang-orang asing datang ya Bu ya. Yang saya dengar juga Kujing, Kangkok Kujing itu banyak sekali datang ke Jepang. Sementara di Jepang itu ada kebiasaan membuang sampah yang sangat tertib, ya, sangat detail. Nah, apakah ada backing, ada denda kepada orang-orang asing ketika mereka belum mengerti bagaimana cara membuang sampah? Misalnya kan kalau di Jepang hari Senin misalnya membuang sampah apa, hari Rabu membuang sampah apa, kan begitu ya Bu ya. Ada tidak aturan seperti itu di daerah-daerah di Jepang? 確かに日本のゴミの捨て方はとても細かいので、外国人はみんなそれができなくて困っています。で、確かに外国人がたくさん住んでいるところはゴミの捨て方がめちゃくちゃで、日本人もとても困っています。で、その対策としては多い外国人ですね、例えば中国人とか韓国人とか多い国の人たちのために中国語、韓国語、英語、あとポルトガル語、スペイン語とか外国人向けの、こういうゴミを出すための本があるんですけど、これのものを作っています。ただ残念なことにインドネシア語版っていうのはあまりありませんでした。鎌倉にはありませんでした。Ya, apa namanya? Tadi mau Ibu Morai. Jadi memang kesulitan bagi orang-orang asing yang mengikuti aturan di Jepang yang sangat tertib, yang sangat tadi terperinci bagaimana cara membuang sampah seperti itu ya. Jadi makanya dibuat aturan-aturan seperti tadi ada selebaran-selebaran yang diberikan kepada komunitas, mungkin tempat tinggal yang di situ banyak orang asingnya. Ada yang menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Portugal bahkan begitu ya. Hanya disayangkan katanya yang bahasa Indonesia belum ada. Backing wa arimasu ka? Moshi. Arimasen. Arimasen. Oh, tidak ada denda ya. Kalaupun tadi salah membuang itu tidak ada denda. Saya pikir ada denda. Hai, arigatou gozaimasu. Yoku wakarimashita. Berikutnya silakan mau bertanya. Jikang tapuri mada arimasu kara minasang dozo. Shitsumon shite kudasai. Siapa lagi? Ya oke. Kalau misalnya malu, minasang boleh chat saja, tulis di chat silakan. Ini waktunya jarang sekali kesempatan seperti ini ya minasang. Silakan ditulis di chat saja. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya kalau mau bertanya.
はい、先生、質問があります。Ya, silakan. Dozo. Tapi pakai bahasa Indonesia aja saya ya. Ya, ya. Sebutkan namanya Boleh. juga ya, Ya, betul. lawannya. Boleh. So, boleh silakan. Saya Siti Sherry Rasendria. Mahasiswa sastra Jepang angkatan 2022. Saya ingin bertanya, apakah ada jadwal tertentu untuk membuang sampah seperti jenis sampah tertentu di hari ini? Ya, seperti itu kira-kira. Ada. Yoroshiku onegaishimasu. Ibu silakan. はい、あります。で、もう場所によって月曜日は何とか火曜日は何とかすべて決まっています。で、しかも朝の8時までに出すとか時間も決まっています。で、それに遅れると、例えば1週間に1回しか出せないゴミは、その日の朝8時までに出し忘れると、また家に持って帰って1週間捨てることができません。 Ya, jadi ada jadwalnya ya setiap hari ya. Jadi kita mesti tahu jadwalnya di hari apa, hari Senin sampah apa, hari Selasa sampah apa. Iya. Repot juga ya. Jadi kalau seandainya tadi kita salah atau terlambat, bukan salah, terlambat ya. Misalkan tadi membuangnya sampai dengan jam 8. Sampai dengan lewat dari jam 8 kita tidak membuang sampah itu, maka kita menunggu lagi minggu depannya. Bawa lagi tuh pulang sampahnya gitu ya. Kan enak banget ya, sampah dibawa lagi ke rumah gitu. Jadi harus tahu jadwalnya seperti apa. Mengerti ya? Itu sangat repot. Sangat repot. Untuk orang Jepang juga repot ya Ibu ya? Iya, saya pusing deh. Pusing deh. Ibu juga pusing ya, pagi kami pusing ya. Wakarimashita. Arigatou gozaimashita. Ya, terima kasih. Yang lain siapa? Silakan. Terima kasih sebelumnya. Oke. Ada chat, silahkan. Saya akan bacakan sebentar Ibu. Saya akan bacakan chatnya. Tunggu sebentar. Apakah pernah ada kasus seseorang yang karena tidak ada uang, dia membakar sampahnya sendiri? Lalu apakah ada dendanya, Ibu? Bisa mengerti, Ibu? Jibung de, gomiを燃やして、そしてわからないので、例えば県の政府とかそういうのが罰金課されられたんですか？そういうケースがありましたか？はい、あります。ゴミを自分で燃すのは禁止されてます。Oh, dilarang ya. はい。まだ私が小さい頃だから50年ぐらい前までは少しのゴミを例えば庭で燃すとかできたんですが、今はもう全部禁止されています。Sekarang kalau 50 tahun yang lalu katanya masih bisa membakar sampah di rumah sendiri, ya. Tapi kalau sekarang dilarang, kena denda ya Bu ya, baking kasar tandasnya, ya. Sekarang ada kasus seperti itu banyak Bu. Apa ada kasus-kasus seperti itu? Apa ada baking? いや、あまりないですね。 Oh, tidak ada. ただ不法投棄といって会社とか工場とかで使ったゴミをたくさん捨てたりすると、それはもう罰金になります。もう一度おっしゃってください。すみません。工場とかで出るゴミですね。大量のゴミ、トラックとかで。排気ガスみたいですか、それは。排気ガスではないですけど、廃棄物です。はい。それは罰金になります。Oh ya, oke, baik. Kalau yang sampah rumah tangga itu ya tidak ada denda. Kalaupun dia katakanlah mungkin belum mengerti membakar, tapi kalau seandainya perusahaan membuang limbah, itu namanya haikibutsu ya, membuang limbah itu pasti kena denda. Perusahaan-perusahaan ya, jadi tidak boleh membuang limbah sembarangan gitu ya. Tapi kalau keluarga tadi masih dimaafkan mungkin. Isurareru kamu masih masan ya. Oke, baik. Yang lain silakan. Silakan Sensei. Ya, silakan. Nama saya pakai bahasa Indonesia kan Sensei? Boleh, silahkan Erlangga. Dozo. Nama saya Anak Agung Erlangga Setia Putra. Saya tahun harus kasih tahu tahunnya Sensei. Tidak usah, langsung saja bertanya. Saya langsung tanya aja Sensei. Langsung. Saya mau bertanya,
Jadi itu kan ada yang berapa sampah, itu kan tadi ada yang didenda sama yang tidak didenda. Nah, kira-kira jenis sampah apa yang itu kena denda sih, Sensei? Saya mau tahu. どのようなゴミ、もしね、ちゃんとしてないと罰金。金のゴミって何？どんなゴミ？すべてのゴミ？いや、罰金を取られるのは主に産業廃棄物といって、工場とかで Ya. Mm-mm. 出るゴミは罰金が取られます。た Ya. だ、例えばシンガポールとかは道路にゴミを普通の人が捨てただけで罰金がありますけど、そういうのは日本はないです。 Ya, kalau di Jepang itu berbeda ya, jadi tidak ada denda. Jadi yang didenda itu hanya tadi sampah-sampah industri, limbah-limbah industri yang didenda kalau membuangnya sembarangan. Beda dengan di Singapura katanya. Kalau di Singapura kita buang sampah di jalan aja misalkan gitu ya, ketahuan itu kena denda. Kalau di Jepang itu belum. Tidak ada denda. Seperti itu. Wakarimashita, Sensei. Ya. Arigatou gozaimasu. Ya. Ada chat. Oke, ada chat lagi berikutnya. Kalau misalnya sebentar nih. Panjang nih. Oke. Dari Muhammad Rifki Akil izin bertanya, masalah motainai Ibu Moroy, saya pernah menonton channel YouTube ada orang Jepang membuang sepeda bekas sembarangan ya, kemudian di situ apakah itu benar? Jika benar, apakah ada tindakan atau sanksi dari pemerintah mengenai hal ini? Membuang sampah Ibu di jalan. それはダメだと思います。ダメ。はい。それは、サンパブルクランブスターになります。バソクとかありますか？バソクかバッキでも、は。それ、誰が捨てたかわからないので、いや、あま jadi り kalau 罰金っていうのは聞いたことはないですけど、それは禁止されてます。 ya. Jadi itu kan kalau misalkan buang sampah itu di pinggir jalan kan udah nggak ketahuan lagi orangnya gitu ya. Mungkin taruhnya malam-malam gitu Rizky. Jadi itu nggak ketahuan kan, jadi tidak ada denda. Tidak ada denda ya, seperti itu. Tadi yang jelas sekali denda itu yang tadi hanya sampah atau limbah industri. Perusahaan itu ada denda. Tapi kalau tadi denda untuk barang-barang tadi pribadi seperti tadi membuang pinggir jalan karena tidak ketahuan orangnya, itu menurut Bu More itu saya belum pernah dengar gitu di Jepang ada denda seperti itu. Sensei, arigatou gozaimasu. Ya, silakan siapa lagi? Silakan yang bertanya. Ada lagi ya? Oke, chat sebentar. Siapa? Oke, Taufikur Rahman Maulana izin bertanya, apakah minyak goreng bekas juga termasuk limbah? Kemudian bagaimana cara mengolah minyak ya tadi minyak bekas tersebut Ibu, minyak jelantah? Apakah termasuk haikibutsu itu kalau di Jepang Ibu? Lalu bagaimana cara mengolahnya? Do you funika kosuruka? あれ、キベツの加工ですか？はい、日本で使われたあれ、油。それは廃棄物だと言われますか？はい。油はちょっと、油はね、何に、ちょっとわからないですね。ごめんなさい、リユースの、油は、バイオディーゼル燃料というの Oh, に、 biodiesel ya, bahan bakar あと biodiesel は ya. 飼料、動物のための餌、それと、ティンタ、ペンキとか塗料、ティンタ、ペンキ、セプティックタンク、セプティックタンクだと思います。セプティックタンクでしょ？セプティックタンクya. に加工されます、油は。 Ya, jadi sama seperti di kita tuh di Indonesia juga ada ya untuk ekologi itu seperti maaf sampah buangan ya buangan itu dari septic tank yang dibuat gas ya di Jepang juga tadi minyak jelantah dibuat biodiesel ya apa namanya sumber daya biodiesel gitu ya seperti itu ya diolah di kita juga ada belum lama ini Ibu Moroy di UNAS ada namanya Nogyogakubu. Nogyogakubu itu juga melakukan penelitian ini dan belum lama kebetulan di dekat rumah saya mereka mengolah maaf septic tank itu menjadi gas. Itu apinya bagus Ibu warnanya biru. Dibanding gas biasa. Iya, di dekat rumah saya di RT berapa? RT 3 kalau tidak salah. Itu saya waktu itu sempat melihat ya. Bersih apinya bersih. Jadi bekerja sama dengan Universitas Nagasaki Applied Science. Kerjasama dengan Nagasaki Daigaku itu
membuat apa namanya tadi gas ya dengan dari septic tank. Biodiesel, Ya, biodiesel ya, ya. dalam bahasa Gas, dalam gas. bahasa Indonesia. Gas. Gas. Seperti itu. Ya. Oke. Jelas ya siapa? Taufik, ada lagi pertanyaan di chat ya? Di atas topik, oke baik. Di atas topik ada lagi sebentar. Dari Atalah Rangkuti ya. Apakah di Jepang ada biaya membuang sampah? Jika ada, kira-kira sekitar berapa yen? Tadi sudah disebutkan ya. Membuang sampah itu mungkin biaya apa? Sampah besar ya Bu ya tadi ya Ibu? Biayanya tadi. Apa ditentukan Bu? Saya pernah baca juga soalnya. Kalau ada kasur besar, kalau tidak salah 700 yen gitu. Itu tertentu tidak Bu? Barang-barang tertentu yang ada harganya tadi kalau kita buang. Kita buang yang seperti sampah dibakar, ya ada kantong plastik paling kecil 5 liter 10 yen, tapi paling besar satu kantong 80 yen. Itu kantongnya Bu ya? Ya kantongnya. Kantongnya. Ya. Kalau sampahnya tadi Ibu yang bilang 2.000 yen, 1.000 yen itu ya? Itu kantong sampahnya, sampah besar ya? Berukuran besar. Besar, iya. Oke, jadi berbayar ya? Iya, harus bayar. Berbayar. Di kita tidak bayar ya, bisa buang di mana saja. Bagus ya. Bagus. Siapa lagi yang bertanya silakan. Begitu ya. Sensei, sumimasen. Ya, silakan. Silakan. Hai Sensei. Sebutkan nama. Iya Sensei, Anissa desu ne tomo Ya, silakan. Buat tadi budaya dan syari di Jepang itu sebelumnya anak-anak Jepang kan diajarin di awalnya buat tetap menjaga kebersihan. Khususnya di dan syari ini atau budaya Motenai ini apa anak-anak juga dikasih tahu secara langsung jika kayak kita punya budaya seperti ini loh anak-anak, jadi nanti kalian bakal begini untuk memanfaatkan seluruh barang sampai setidaknya habis, jangan sampai mubazir gitu. Itu dari keluarga sendiri atau biasanya sekolah atau orang lain mungkin memberikan penyuluhan secara luas kepada anak-anak soal budaya tersebut, Sensei. Ibu More bisa mengerti? Oh iya. Ya, kata apa ya? Danshari menjadi populer sekitar tahun 2010 desu. その断捨離ともったいないという断捨離という断捨離っていうのはドアリブスプルなので最近言われるようになった言葉ですけど、もったいないというのはもうずっと昔からある日本語です。で、このもったいないっていうのはもう学校に入る前から家でもそれこそ両親からこういうものを無駄にするともったいないっていうのは小さい頃から教育されます。で、学校に入ってからももったいないっていうのは教えられますけど、主に家庭で教えられる言葉で日本語でもったいないっていうのはすごくよく使う言葉です。Ya, jadi apa namanya? Tadi kalau dangsari tadi kan sudah disebutkan ya baru dikenal populer tahun 2010-an. Tapi kalau mottainai konsep itu sudah ada sejak zaman dahulu dan itu sudah diperkenalkan oleh keluarga-keluarga di Jepang dan di sekolah-sekolah. Semua orang tua dari kecil mengajarkan mottainai. Ibu, saya bantu memberi contoh satu ya Bu ya. Di Jepang itu saya sering mengamati anak-anak itu dari kecil diajari makan tidak boleh tersisa sedikit pun. Itu diajari di rumah dan di sekolah. Di sekolah ada kyushoku ya Ibu ya. Saya pernah lihat orang Jepang makan nasi itu satu butir nasi pun nggak tersisa gitu. Jadi bersih banget makanannya. Keren banget gitu mereka bisa makan bersih. Jadi nggak pernah nyisain makanan. Itu salah satu contoh mottainai. Ya, diajarkan konsep mottainai. Jadi makan sampai habis nggak pernah menyisakan sesuatu gitu. Ya mereka diajarkan. Ya, jadi makanya sampai tumbuh dewasa mereka mengerti harus bagaimana gitu ya. Oke, jelas? Siapa Anissa?
Hai sensei, wakarimashita. Arigatou Ya, gozaimasu. Ibu ada pertanyaan di chat sebentar Ibu nih. Ibu kalau di Jepang katanya apakah membayar tadi ya untuk sampah itu membayarnya bulanan atau bagaimana? Pembayaran biaya sampah di Jepang apakah ada bulanan atau bagaimana pembayarannya Bu kalau di Jepang? Pembayaran untuk apa? Sampah. Dia dibakar? Bukan kalau di kami Ibu kan misalnya begini, saya saja tinggal di rumah ya, setiap bulan ada uang sampah. Kami membayar kepada RT. Oh tidak ada kalau di Jepang. それはもう自治体が払うので、ゴミだけのお金を後から集めるはないです。ただ、ゴミを捨てる袋を買うときに、袋が普通の袋より高くて、ゴミ専用の袋を買わなければいけないっていうだけで、インドネシアだと確かその地域でゴミを捨てるお金を集めたりしますけど、それはないです。Di Jepang tidak ada ya, jadi ada kalau di kita kan ada dari RT atau gitu kan ada warga ya. Ya betul, ditugasi misalkan meminta uang sampah gitu ya, sebulan 25.000, 30.000. Kalau di Jepang tidak ada, kecuali tadi misalnya kalau membeli kantong sampah, kantong plastik sampah yang kita memang perlu, misalkan ada sampah-sampah besar yang perlu kita masukkan ke kantong itu beli. Tapi uang sampah sendiri, uang iuran sampah itu tidak ada. Jadi dikelola semuanya oleh pemerintah, begitu ya. Tidak ada oleh ya. もう一つ、日本ではサンパブルウクランブサールですね、粗大ゴミっていうんですけど、大きいゴミを捨てるのはすごく難しくて、で捨てる日が1ヶ月に1回ぐらいしかないんですね。でその前に市役所とかに電話をして、何月何日にどこで例えばテレビを捨てたいとか、古いタンスを捨てますとか、大きいゴミを捨てるときは何を捨てるっていうのを電話で知らせて、大きさも全部言って、そうすると向こうが2000円ですと言ったら、その2000円分のステッカーを買って貼って、それでその日に捨てるっていう非常に面倒くさい捨て方をします。Jadi di Jepang itu agak susahnya gini, ketika kita akan membuang sampah yang besar tadi seperti Ibu bilang, seperti lemari, kulkas itu nggak bisa sembarangan. Jadi 1 bulan hanya 1 kali saja jatah membuangnya. Sebelum membuang kita nggak sembarangan buang, kita telepon dulu pihak wali kota, mungkin itu gimana daerahnya. Jadi ada kan itu kan dikelola oleh pemerintah recycle kota. center. Ya recycle center. Jadi menelpon recycle center bahwa kita akan membuang sampah seperti begini-begini. Kita jelaskan detail deskripsi barangnya, spesifikasi lemarinya ukuran berapa meter gitu ya, beratnya berapa. Nah kemudian itu diberitahu oleh pihak si recycle center, ini loh 2.000 yen bayarnya. Makanya pada saat itu ketika sudah janjian ibaratnya tanggal sekian ya itu akan diambil sampahnya, maka sampah itu sudah rapih gitu, tidak boleh sembarangan gitu, buangnya di mana gitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan buang, kecuali dengan perjanjian tanggal berapa jam berapa mereka akan ambil dan membayar 2.000 yen seperti itu. はい、でそのステッカーを買うんですけど、ステッカーにもリサイクルセンターから番号を言われて、その番号を書かないとそのゴミは持って行ってもらえないっていう。ステッカーって何でしょう、ステッカー。それは2000円だったら2000円のシールを貼るんです。2000円で、それはだいたいスティッカー、スティッカー。はい、スティッカーです。ごめんなさい。スティッカー。セブンイレブンとかコンビニエンスストアでその2000円って言われたら2000円分のステッカーを買って、そこに番号を書いて、でその番号がないとまた持って行ってもらえないって。Jadi dapat ya. Tadi kita buang lemari kan udah janjian tuh sama pihak recycle center. Nah si pihak recycle center kasih tahu nomor sekian. Lalu kita beli stiker 2.000 yen dari misalkan contoh kalau di kita kayak Indomaret gitu ya, mungkin kalau di Jepang ke Family Mart seperti apa. Kemudian kita tulis tadi nomor yang diberitahu oleh si pihak recycle centernya, tulis di situ. Karena mereka juga pasti ada aturannya, dibuang kemana, diolahnya bagaimana, kan ada tempat-tempatnya ya seperti itu ya. Jadi kalau tidak ditulis sudah dibawa pulang lagi. Repot ya. Ibu, saya pernah pergi ke tempat pengolahan sampah, saya pernah waktu di Osaka, tapi memang betul sekali itu tertentu ya. Jadi sampah besar, dari yang besar banget tuh semua masuk ke
apa insinerator apa ya itu bahasa Jepang saya tidak tahu, tapi apa bagus sekali tempat pengolahan sampahnya. Memang tertentu ya barang-barang yang masuk ke situ. Dan itu ada truk-truknya khusus untuk membawa barang-barang tertentu ya tadi yang dibuang. Baik, silakan siapa lagi mau bertanya? Ada lagi pertanyaan? Oh sebentar ini, Ibu ini ada pertanyaan lagi dari mahasiswa dari Axel Raka Nursantoro. Mohon izin bertanya, jika ada orang yang membuang buku, Ibu, buku pelajaran Kyokasho toka Sosetsu toka manga toka ya demo sono itu masih bagus, apakah buku tersebut tetap dibuang di pembuangan akhir ataukah diberikan ke orang yang membutuhkan? Ibu jelas pertanyaannya Ibu, Bu Moroy? Ya, silakan. 本とかはもう捨てることはできるんですけれど、決まった曜日に、それ以外に私の場合はブックオフとかリサイクルショップに持っていくことが多いです。で、先ほども言ったように日本はその何ですか、トコトコダウルウランがたくさんあるので、そこへ持っていく人が多いです。Jadi biasa, hai, Ibu silakan lanjut dulu. はい、ただあまり古い本とか汚い汚れている本は売れないですけど、新しい本とか綺麗なのはみんなそこで売ることが多いです。ただあまり高くは売れないです。いくらぐらいですか、Ibu? 教えてください。そうですね、小さい本だと100円、サラト1000円とか、もっと安いのだとリマポルイエンで、すごく新しい本でベストセラーとかだとリマラトスイエンとかウナムラトスイエンで売れる時もありますけど、古い本とかはあまり高くは売れないです。Ya, jadi kebiasaan kalau membuang itu tidak ya. Jadi artinya tadi kalau yang masih bagus, umumnya sih katanya dijual kayak ke book off ya. Book off itu salah satu recycle, di situ banyak dijual buku-buku bekas. Tapi buku yang seperti apa dulu, kalau buku kondisinya udah jelek, udah kotor, biasanya tidak dijual. Tapi kalau buku yang masih bagus, masih bisa dibaca, nggak sobek-sobek, itu dijual. Tapi juga harganya nggak mahal-mahal amat, paling 1 yen atau paling tadi 50 yen seperti itu. Jadi juga kalaupun kasih, itu juga ditanya dulu ya. Ibu, kami di UNAS pernah menerima itu manga dikasih orang Jepang yang ada di Jakarta. Mereka tanya, Sensei mau terima tidak manga yang tidak dipakai begitu. Mereka juga tanya dulu ke kami. Mungkin karena ada kebiasaan orang Jepang tidak bisa menerima barang bekas ya Bu. Jadi mereka pun bertanya ke kami. Betul. Itu beberapa kali sudah terjadi. Ya Pak Mezar ya. Kita pernah dapat juga sumbangan ke ensiklopedia. Hyakajiteng juga pernah. Mereka bertanya dulu, mau tidak terima Hyakajiteng gitu, Ibu. Jadi setelah kita bilang mau, baru mereka kirim. Seperti itu ya. Baik, ada lagi? Ayo minasang, ini kesempatan terbaik untuk bertanya. Atau disebutin satu-satu nih namanya nih, saya panggilin suruh tanya nih. Saya bertanya dulu ya Pak Mezar. Oke, siap Bu. Ibu Moroy. Oke, Ibu Moroy saya mau bertanya lagi. Begini Ibu, kalau di sekolah anak-anak itu kan ada kebiasaan osoji ya Bu. Halo Ibu, bisa dengar? Halo iya, bisa dengar? Iya, itu kan kalau yang saya lihat itu SD saja yang sering saya lihat. Kalau di SMP, SMA itu bagaimana Bu? Apakah mereka juga diberi ada jam khusus untuk osoji? Iya, betul. SMP, SMA juga. SMA juga. SMP, SMA juga ada osoji juga. Osoji.
Hai. Sama seperti anak-anak tadi, Bu, toilet juga apa Ya. namanya? Tapi kalau SMA kadang-kadang ada sekolah swasta tidak ada osoji, tapi hampir semua 90% ada osoji. Osoji. Kalau di sini ada osoji tapi mungkin tidak seperti Jepang, Bu ya. Sampai ke toilet tidak ya kalau di kita ya. Osojinya. Kalau toilet biasanya ada seperti office boy begitu kalau di kami di Indonesia sekolah-sekolah umumnya. Kalau kelas iya ada tobang ya, jumbang gitu ya, seperti itu giliran. Hari ini siapa menyapu kelas, membersihkan papan tulis gitu. Hanya itu saja sebetulnya kalau di kami. Tapi kalau kebun-kebun misalnya itu tidak. Ya, ada. Terima kasih Bu. Ada lagi yang lain? Silakan. Mami ada pertanyaan? Ya, ada Bu. Murni saya mau tanya ini. Tadi kan Bu Murni menceritakan bahwa untuk mengurangi orang Jepang kamarnya, rumahnya minimalis, ruangannya minimalis gitu ya. Terus kan tapi kan mereka konsumtif ya, karena 4 musim, jadi bajunya banyak. Ya, nah pada saat misalnya konsumtif itu misalnya dia ingin membuang bajunya itu, apakah lebih banyak dibuang di tempat sampah atau mereka menjualnya ke book off? Dua-duanya. Ada yang cuma buang untuk sebagai sampah, ada yang dijual seperti book off. Kalau menurut Bu Murad, kalau anak mudanya lebih senang kemana? Membuang atau malah menjual barangnya? Dua-duanya, karena yang seperti baju, kalau jual tidak begitu mahal, murah sekali harganya. Terima kasih informasinya Bu Murad. Ini ada pertanyaan Bu Murad dari chattingan, saya bacain ya. Saya Aufa Nubilia, mahasiswa tahun 2021. Izin bertanya, saya pernah lihat di video bahwa ada tempat barang bekas. Tempat bapak itu ada di setiap daerah di Jepang atau tidak, Bu Murad? Tempat barang bekas. Barang bekas? それはどんなものでしょうか、barang bekasの。そうね。Oke, Nova mau tanya Kak Ibu, Moranya barang bekasnya apa ya? Karena di Jepang ada banyak sebenarnya, bisa ada mobil gitu, baju. Jadi spesifiknya apa ya kira-kira? Bisa diberitahu nggak? Nova Nublia. Yang bertanya muncul, silahkan muncul. Tolong muncul yang bertanya. Oke, nih baru bekas seperti baju, sepatu atau mainan sih, Bu Morai. それはあまりないですね、そういう場所は。ただバザーとかで集めることはあります。Free market みたいね、先生。いや、フリーマーケットとかで、いつもどこでも靴とかバジュとかスパトゥとか捨てられる場所っていうのはないです。があっても少ないと思います。思いますか? Ya, jarang ada seperti itu. Tempat seperti itu jarang. Nova, jadi di Jepang itu untuk buang barang bekas sepatu, baju, atau mainan itu nggak ada tempat pembuangan sampahnya. Dan biasanya tadi Bu udah utarakan, dia biasanya orang-orang yang mau membuang baju atau sepatunya itu biasanya mereka mengadakan free market, gitu ya. Jadi jual di sana. Jadi khusus buat pembuangannya nggak ada, kecuali pembuangan sampah besar kayak mobil, motor itu ada tempatnya. Ya karena mobil dibuang ya Bu Mora ya, yang sudah lama ya, yang sudah 5 tahun.
Oke, ada lagi yang bertanya, silakan. Arimaska Sitsumo. Cukup Pak Mizar atau bagaimana? Ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita selesaikan sampai di Kita sini. akhiri dulu. Cukup, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Minasang, chance terakhir nih. Satu lagi. Bisa bicara dengan Ibu Mora di Jepang nih tentang Saya Sensei materi izin yang bertanya. hai yokata. Doso Agung. Saya Muhammad Agung Sanjuan. Saya ingin bertanya mengenai osoji atau pembersihan besar-besaran di akhir tahun. Apakah osoji ini berbeda dengan bersih-bersih di setiap harinya? Apakah pembersihan tersebut dilakukan secara menyeluruh untuk menyambut tahun baru saja? Dan contoh pemeliharaan osoji yang seperti apa saja jika osoji ini hanya dilakukan di akhir tahun? Apa pernah ada masalah dalam recycle karena mungkin banyak sekali barang yang tidak dapat digunakan lagi dan dapat menumpuk. Apalagi pembersihan ini tidak hanya dilakukan di satu rumah saja. Arigatou gozaimasu, Sensei. Ibu daijoubu desu ka? Shitsumon ga kekkou arimasu ne. 質問ありますね。日本語でいいですか？まず、大掃除ですけど、これは多分日本人のほとんどの人が大掃除をやるんですね。で、大掃除は普段のではあまり、例えばあまり掃除しない場所で、ガラスとか、あとは細かいところで、そういうところも普段やらないようなところ、例えば大きな家具をどかしてその下を拭くとか、あとビルの外のガラスを磨くとか、普段あまりやらないところまですごく時間をかけて掃除します。で、新年を迎える前に家をきれいにしないとなんとなく気分が悪いというので、家だけではなくて、例えば会社とかでも大掃除をするところもあります。Ya, jadi artinya bersih-bersih di sini tadi berbeda ya antara bersih-bersih yang dilakukan pada saat tahun baru dengan bersih-bersih yang harian. Kalau bersih-bersih tahun baru itu artinya membersihkan keseluruhan rumah sampai ke hal-hal yang kecil. Contoh nih, kalau sehari-hari cuma nyapu doang, nggak pakai ngelap-ngelap, misalkan furniturnya, dibersihin kolong-kolongnya gitu loh. Karena kan kadang-kadang kita nggak sengaja buang sampah ke kolong sofa, misalnya ke kolong tempat tidur, misalkan gitu ya. Tapi pada saat tahun baru, akan menjelang tahun baru itu biasanya mereka melakukan pembersihan besar-besaran namanya gitu. Pembersihan besar-besaran tadi ya, buka-buka lemari mungkin dilap-lapin debunya dan sebagainya itu mereka lakukan itu. Kenapa? Karena mereka ingin menyambut tahun baru dengan perasaan nyaman, tenang gitu kan. Gak enak kalau misalnya momen tahunan yang buat mereka itu berarti itu dalam keadaan yang rumahnya nggak bersih gitu. Jadi seperti itu, jadi berbeda ya dengan bersih-bersih yang dilakukan setiap harinya. Gitu ya. Ada lagi Ibu tambahan? ごめんなさい、質問2番目は何でしたっけ？ Tadi tidak jauh beda dengan itu Ibu. Isinya tidak jauh berbeda dengan itu. Yokunite tada nikai dake. Imashita ne. Yokunite masta shitsumon wa onaji deshita. Tada kurikaeshimashita. はい、わかりました。いや、や、さっきの質問は、あと何でしたっけ？大掃除以外の質問はちょっと Tadi memang ada selain Sanjuan, selain tadi bersih-bersih apa lagi tanyakan? Ada? Osoji, selain osoji. Tadi Sanjuan ada menyebutkan lagi selain osoji? Sanjuan. Ya, Sensei. Tadi apakah menyebutkan lagi selain osoji tadi? Jika osoji ini hanya dilakukan di akhir tahun, apa pernah ada masalah dalam recycle? Karena mungkin banyak sekali barang yang tidak dapat digunakan lagi dan dapat menumpuk. Apalagi pembersihan ini tidak hanya dilakukan di satu rumah saja, Sensei. Oke. Moshi osoji wa ikai nen ikai dake dattara recycle to mondai wa aru no deshou ka? Naze ka toいうと毎日takusan mono tsukatteるんでしょうね。だから使われたものもどんどん行ってきてそれは問題にならないのでしょうか。もしただ掃除は1回だけやると。掃除はもちろん他の時にもやりますが、大掃除っていうのは本当に家の中中をきれいにするので、日本で12月の際になるとゴミの量がものすごく増えるんですね。で、
やっぱり新年を迎える前にゴミも捨ててきれいにしようって考える人が多いので、12月は普段の月の2倍も3倍もゴミが増えます。Ya, jadi artinya tadi kalau tahun baru karena banyak orang yang membuang tadi ya hal-hal yang tidak dipakai, jadi makanya sampahnya pun itu berkali lipat jumlahnya. Jadi masalah sih tidak tadi karena bersih cuma 1 tahun, cuma kalau 1 tahun tuh bersihnya tuh menyeluruh gitu ya. Ya, menyeluruh. Kalau yang sehari-hari tidak menyeluruh. Jadi kalau memang dianggap ada barang-barang yang tidak dipakai ya mereka juga buang gitu. Tapi kalau yang setahun sekali itu menyeluruh. Jadi lebih detail ya. Jadi makanya semua keluarga melakukan itu. Jadi makanya sampahnya menumpuk tuh ketika di bulan Desember, akhir Desember tadi ya. Dibandingkan dengan hari-hari biasa. Ya. Ibu ada lagi tambahan? Ya. Cukup? Oh tadi saya lupa menyampaikan, tadi tidak hanya rumah-rumah, perusahaan juga Ibu ya. Perusahaan juga melakukan bersih-bersih, tidak hanya rumah-rumah ketika tahun baru, perusahaan pun melakukan hal yang sama. Bisa dipahami ya Sanjuan? Hai Sensei, wakarimashita. Iya, terima kasih. Ada lagi? Cukup? Ada, enggak, ini ada pertanyaan dari chatting, Ibu Moroy, dari Muhammad Naufal Hilmi, angkatan 2020. Dia mau bertanya, apakah di Jepang ada kegiatan kerja bakti? Karena di daerah saya ada kegiatan ini, ada beberapa bulan sekali. Terima kasih. Ada apa ya? Ada kerja bakti. Ishoni soju suru. Ishoni soju suru.例えば周りとか。隣の。はい、あります。隣と一緒に。日本も町内をきれいにするとか、あとはボランティアで、両方あります。みんなで協力して、同じ町内の中の掃除をするっていうのもあります。で、それ以外に、私は割と町の中に住んでいるので、その商店街とか、そういったところを日曜日にボランティアの人が朝早くから掃除をしたり、みんなで集まってっていうのも両方あります。Oke, jadi ada 2 jenis ya kerja baktinya ya. Tadi ada kayak kita warga ya, kumpul-kumpul hari apa bersih-bersih gitu ya, membersihkan sekitar rumah kita, lingkungan kita. Tapi bisa juga tadi seperti pertokoan. Tapi yang melakukan bukan warga, tetapi volunteer yang melakukan itu, sukarelawan bersih-bersihnya gitu ya. Jadi ada di Jepang juga ada sama seperti di kita ya. Kalau di kita umumnya sih warga ya, kalau kita yang volunteer siapa ya, kita ada nggak familiar volunteer di kita? Belum ada volunteer kita. Kita volunteer belum ada Ibu Moroy, yang ada warga ya. Oh gitu. Ya. Baik. Kemudian tadi satu lagi pertanyaan dari dia bilang bersih-bersihnya apakah setiap hari atau sebulan berapa kali? Atau sebulan sekali atau 2 bulan sekali? Itu. Nangkai yarun desu ka? Tergantung orang. ただ割と毎日する人も多いです。自分の家は。Oke, baik, tidak ada lagi. Oke, Noval, gimana jawaban dari Moroy? Noval. Hai. Wakarimasu. Oke. Arigatou gozaimasu. Kita cukupkan ya Pak Mezer? Iya Bu, silakan. Baik, kalau begitu Minasang, ini sangat hangat sekali ya kuliah umum dilanjutkan dengan pertanyaan dari para mahasiswa. Saya meyakini bahwa kegiatan kita pada hari ini akan sangat bermanfaat sekali untuk mahasiswa, bagi saya pribadi pun ya, karena banyak hal yang bisa kita dapatkan dari Jepang, banyak hal yang bisa kita pelajari dari Jepang. Apa perbedaannya ya tidak perlu kita bahas, tetapi yang penting sisi positifnya harus kita ambil dari sini. Kita bisa mencontoh sisi positif yang dilakukan oleh orang-orang Jepang, bagaimana mereka melakukan tari dang syari dan menyikapi motainai dalam segala hal. Mungkin dari yang sederhana kita makan harus habis supaya nggak motainai. Satu lagi yang penting ketika belajar buat mahasiswa ya, gunakan waktu yang sebaik mungkin dengan mengajukan pertanyaan. Kalau tidak bertanya, motainai. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali ya.
Seperti itu. Baik Ibu Murai, materi yang sangat menarik sekali pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu Murai sudah memberikan pemaparannya, sangat bermanfaat bagi kami semua. Untuk itu Minasang kita berikan tepuk tangan dulu ya. Kakak dengar sih mungkin ya. Buka dulu. Ya, buka dulu tepuk tangan yang meriah untuk Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas materinya pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu. Nyalakan kamera, tolong Minasang. Mas Iman tolong bantu foto, bisa nggak Mas Iman? Sebentar Mas Iman. Mas Iman dengar Mas Iman? Nggak ada ya? Yaudah saya aja dia ngambil. Sebentar ya. Sosok mancik kudasai. Minasang on cam-nya. Saya foto dulu, oke. Slide pertama dulu ya. Tolong nyalakan kameranya Minasang. Mame nggak muncul Mame. Nggak muncul, saya udah loh. Enggak itu dari sini nggak kelihatan. Oke. 1, 2, 3. Slide kedua. Slide ketiga ya. Keempat. Masih ada nggak? Wah bisa ya. Oke. Baik, kita cukupkan acara kuliah umum Public Lecture Discover Japan pada hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam waktu dekat karena sudah menjadi komitmen kami di Pusat Pengkajian Jepang untuk bisa mengadakan kegiatan ini secara rutin ya, 1 tahun 2 kali atau bisa juga 3 kali. Karena ini menjadi media yang amat sangat berharga buat Minasang para mahasiswa sesungguhnya, karena kalau kita mungkin kuliah saja materinya masih sangat terbatas, bahasa Jepang, budaya, masyarakat, tapi kalau ini kita langsung mengundang orang-orang Jepang untuk menyampaikan pemikiran mereka dari sudut pandang orang Jepang tentunya, jadi ini akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk Minasang, menambah wawasan Minasang juga ketika nanti lulus dari Universitas Nasional. Kita akhiri, terima kasih Pak Mezar sebagai Ketua Kajian Jepang. Sekali lagi Ibu Moroy, semoga sehat selalu Ibu. Ketika ke Indonesia, silakan mampir ke UNAS ya Ibu. Ditunggu kedatangannya Ibu Moroy. Ya, ditunggu Ibu Moroy. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.